Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru sekaligus kabar gembira terkait pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahap yang pertama. Nah, berdasarkan pernyataan dari Mas Menteri, ini di tahap pertama ada sekitar 94.000 peserta yang dinyatakan lolos teman-teman dan sudah siap diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kita langsung saja simak beritanya teman-teman. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan berdasarkan hasil ujian seleksi pertama, sekitar 94.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek RI, Kamis 23 September 2021. Nadiem mengatakan saat ini pengolahan data hasil ujian seleksi pertama masih terus berlangsung. Finalisasi hasil ujian masih dalam proses diskusi oleh pihak Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Akan tetapi, sekitar 29% dari 326.476 formasi yang ada pelamarnya sudah terisi. Dari 30% itu terisi. Jadi, saat ini yang 100.000 itu mewakili 30% dari 326.000 formasi yang ada pelamarnya. Sayangnya, ada formasi sisanya yang tadi 179.000 yang tidak ada pelamarnya. Nah, itu yang harus kita usahakan bersama, ujar Nadiem. Nadiem yakin pada seleksi tahap kedua dan ketiga akan lebih banyak lagi guru yang akan diangkat sebagai P3K Guru 2021. Alasannya banyak. Mereka pasti tentunya sudah mengetahui tes yang pertama. Tes kedua biasanya angkanya meningkat. Kedua, formasinya akan lebih banyak, karena banyak daerah yang akan kita yakinkan secara paralel. Dan ketiga, optimalisasi yang akan dilakukan GTK untuk memastikan daerah-daerah yang kosong itu ada demand-nya, terang Nadiem. Nadiem juga menyebut bahwa Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru dan peserta di atas 50 tahun. Tentunya, tapi ini bukan keputusan Kemendikbudristek. Masyarakat juga harus mengerti. Ini keputusan berbagai macam pihak di dalam panitia seleksi. Jadi harus ada konsensus, harus ada kesepakatan, ujar Nadiem. Kemendikbudristek juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Seperti diketahui, ujian seleksi kompetensi P3K Guru tahap pertama berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021. Ujian dilaksanakan di 1.134 lokasi yang tersebar di 501 kabupaten atau kota dari 33 provinsi. Pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama P3K Guru 2021 akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ini hanya rekap awal. Pengumuman lebih lengkap hasil ujian seleksi pertama dilakukan beberapa hari ke depan ini, terang Nadiem. Dan untuk lebih jelasnya, kita dengarkan bersama pernyataan dari Mas Menteri ini. Ya, jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Nah, ini mohon tepuk tangannya untuk 100.000 Bapak Ibu yang sudah lolos. Mereka sudah berjuang luar biasa dan kita patut juga menyelamati mereka karena mereka sudah berhasil. Ini baru ronde pertama lagi, belum ronde ketiga, belum tahun depan. Jadi dari 326.000 formasi yang terisi pelamarnya Bapak Ibu, 30% itu terisi. Ya, dari 30% itu terisi. Ya, jadi saat ini yang 100.000 itu mewakili 30%.
dari 326.000 formasi yang ada pelamarnya. Sayangnya ada formasi sisanya tadi yang 170-180.000 yang tidak ada pelamarnya. Nah, itu yang harus kita usahakan bersama. Ya, berarti 100.000 di tahap 1 pun ronde pertama ini 100.000 akan diangkat, dan lebih banyak lagi yang akan diangkat setelah ujian seleksi kedua dan ketiga. Alasannya banyak, mereka akan banyak yang lebih pastinya tentunya sudah mengetahui tes yang pertama, tes kedua biasanya angkanya meningkat, kedua formasinya akan lebih banyak ya, karena banyak daerah yang akan kita yakinkan ya secara paralel. Dan ketiga juga optimalisasi yang akan dilakukan GTK untuk memastikan daerah-daerah yang kosong itu ada demand-nya. Ya, tapi kita belum bisa ini hanya rekap awal. Pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama dilakukan beberapa hari ke depan ini. Nah, Kemendikbudristek saat ini mendengarkan aspirasi masyarakat yang sedang memperjuangkan afirmasi tambahan, ya, baik untuk daerah-daerah yang kekurangan guru atau untuk yang usia di atas 50 tahun. Ini kan sangat mendengarkan, dan ini menjadi kami sama dengan Komisi 10. Kami di dalam Pansel juga akan terus memperjuangkan, ya, dalam bentuk afirmasi, ya, tentunya. Tapi ini bukan keputusan Kemendikbudristek. Masyarakat juga harus mengerti ini keputusan berbagai macam pihak di dalam panitia seleksi. Jadi harus ada konsensus, harus ada kesepakatan. Kami juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ada dua opini yang dua-duanya valid. Satu opini di mana kita harus benar-benar mengapresiasi pengabdian daripada guru-guru honorer kita, dan untuk segmen-segmen tertentu memberikan afirmasi yang layak. Dan di satu sisi ada juga banyak sekali pakar-pakar pendidikan yang merasa kita juga harus menjaga integrasi daripada proses seleksi menjadi guru kita, dan itu tidak ingin dikorbankan, ya, tidak ingin dikorbankan untuk kualitas anak-anak pembelajaran anak-anak kita. Jadi ini dua hal yang harus kita pikirkan secara seimbang, Bapak Ibu. Tidak bisa satu pihak saja. Tapi saya mau menekankan secara eksplisit bahwa aspirasi Komisi 10 dan Kemendikbud ya adalah sama. Kita menginginkan, sudah menunjukkan kami sudah mengeluarkan afirmasi sebelumnya dan berhasil memperjuangkannya, dan kami akan terus memperjuangkan dengan Paselnas untuk bisa menangkap atau mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan integritas daripada tes seleksi ini, dan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak-anak kita. Saya rasa itu, jadi mohon doa restu. Sekarang kita sedang dalam proses diskusi dengan Panselnas, kita lihat hasilnya, dan insya Allah perjuangan kita akan bersama akan dijawab.